Baik, para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Organisasi dan Birokrasi Digital, saya akan memberikan materi dalam satu rangkaian mata kuliah ini sejumlah 4 sesi. Dan ini adalah sesi yang keempat, sehingga para mahasiswa sudah mendapatkan materi yang sangat penting sebagai pengantar sosiologi, organisasi, dan birokrasi digital yang telah diberikan oleh Ibu Nadia. Dan pada 4 sesi yang akan diberikan oleh saya nanti, itu ada pada sesi keempat sekarang ini, kemudian sesi ke-6, dan sesi ke-10 dan sesi ke-11. Dan itu memang meneruskan materi yang telah diberikan oleh Ibu Nadia. Nah, keempat sesi tersebut, kalau boleh saya akan share screen, nanti para mahasiswa bisa mengikuti materinya. Nah, jadi ini adalah 4 materi yang akan saya berikan selama 4 minggu. Sesi keempat, materinya Digital Librarianism, mengupas birokrasi digital dari perspektif Weber. Kemudian Digital Era Governance, mengupas karakteristik Digital Era Governance sebagai landasan reformasi birokrasi. Kemudian Institutional Isomorphism, yang lazim dipakai dalam analisis organisasi, sosiologi organisasi, tapi nanti juga kita akan bahas bagaimana implikasinya pada era digital. Dan terakhir adalah the role of institution to building confidence. Ini penerapan perspektif Jean Beckert terkait dengan peranan institusi di dalam sosiologi pasar. Nah, tapi sebelum menginjak kepada materi pokok pada sesi keempat ini, saya akan memberikan pengantar sebagai penguatan dari pengantar 3 sesi yang telah diberikan oleh Ibu Nadia terkait dengan organisasi, institusi, dan struktur sosial. Prinsipnya kita secara sederhana dapat mengikuti pengertian organisasi, institusi, dan struktur itu seperti pengertian oleh Hodgson ini 2007, bahwa every business firm is simultaneously an organization, institution, and structure. Nah, kalau kita melihat organisasi bisnis apapun seperti PT Astra Internasional, PT Bank Mandiri, Universitas Indonesia, BMUI, Koperasi Simpan Pinjam, BUMDes, dan birokrasi pemerintahan misalnya, itu dapat dilihat sebagai organisasi ataupun sebagai institusi dan sebagai struktur sosial. Ini sebagai pengantar supaya kita bisa lebih memahami, karena seringkali dalam materi diskusi sosiologi organisasi dan birokrasi digital ini, kita bicara mengenai organisasi, kita bicara mengenai institusi, dan birokrasi itu dapat dilihat secara sederhana seperti ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat tadi Universitas Indonesia sebagai organisasi, maka dia memiliki ciri-ciri, ada kriterianya, ada prinsipnya, ada klaim, rantai komando dari tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Tapi prinsipnya adalah tadi organisasi sebagai subset dari set of institution, dan institution sebagai subset dari social structure. Jadi itulah sebenarnya prinsip-prinsip di dalam analisis sosiologi organisasi dan birokrasi digital.